بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah maksudnya segala sesuatu milik Allah. Sesuatu itu apa? Kullu ma siwallah, semua yang selain Allah, fahuwa syai'un, maka itu namanya sesuatu. Wa syai' makhluk, dan sesuatu itu namanya makhluk. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala sesuatu milik Allah, segala puji milik Allah. Memberikan pemahaman bahwa kita semua tidak memiliki apa-apa, semuanya dimiliki Allah. Nahmaduhu, untuk itu kita hanya memuji kepada Allah. Orang yang banyak memuji-muji Allah, maka dia akan menjadi orang yang terpuji di sisi Allah. Terpuji maksudnya mulia di sisi Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita minta tolong kepada Allah, karena yang berhak dimintai pertolongan hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, maka tolonglah kami. Kalau orang itu ditolong oleh Allah, selesai. Maka pertolongan Allah itu hanya diberikan kepada orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah. Orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah, dia akan ditolong oleh Allah di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Maka seorang sahabat namanya Sayyidina Anas ibnu Malik, beliau dikasih pesan oleh Nabi, wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sa'alta bila, hendak kamu meminta, fas'alillah, maka hendaklah meminta kepada Allah. Wa idza sta'anta bila, hendak kamu minta pertolongan, fasta'in billah, maka minta pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kita minta ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraj. Man, barang siapa lazimal istighfar, selalu memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah SWT akan menghilangkan kesusahan. Diganti oleh Allah, kesusahannya menjadi hilang, sehingga jadi sumpek, hilang jadi longgar. Itu min kulli hammin faraj wa min kulli dhiqin makhraja. Orang yang banyak baca istighfar itu oleh Allah SWT akan diberi jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Ini jadi salah satu cara supaya kita ini hidup bahagia, hanyalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Man aslaha ma bainahu wa bainallah
aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang dia memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dirinya dengan sesama makhluk-makhluk Allah. Maka kita minta ampun kepada Allah dengan memohon istighfar atas segala macam-macam dosa kita. Karena kita ini makhluk yang selalu berbuat dosa. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita diperintah oleh Allah untuk memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Nabbi ibadi, kasih tahu wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa nastahzih, dan kita minta petunjuk kepada Allah agar kita selalu diberi petunjuk oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Wa na'udzubillah, dan kita semua minta perlindungan kepada Allah min syururi anfusina, dari buruknya perilaku jiwa, dari buruknya perilaku, dari buruknya pandangan mata, dari buruknya pendengaran, dari buruknya ucapan, dari buruknya tingkah laku, perbuatan tangan dan langkah kaki. Bahkan kita pun juga minta perlindungan kepada Allah dari buruknya pemikiran. Maka kita minta perlindungan kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah. Allah itu kalau diminta senang. Maka minta itu minta hidayah, sesuatu yang sangat berharga. Minta kepada Allah itu minta benda-benda yang mahal, minta istighfar, diampuni Allah, minta ampun, minta pertolongan, minta hidayah. Dan kita berlindung dari keburukan-keburukan yang terjadi di dalam diri kita. Buruknya pandangan mata. Kalau mata memandang yang maksiat, pandangan mata yang buruk. Buruknya pendengaran, buruknya ucapan, buruknya pikiran. Wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya perbuatan. Kita berlindung kepada Allah dari berbohong. Bohong itu termasuk perbuatan yang buruk. Idza kadzabal 'abdu kadzbatan, bila seorang hamba berbohong sekali, taba'ada anhul malaku mailan, malaikat menjauh dari dia sejauh jarak 1 mil, min nitni ma ja'a bihi, sebab buruknya dosa bohong itu. Busuknya dosa bohong. Kita berlindung kepada Allah daripada khianat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada takabur, kesombongan, daripada riya, daripada sum'ah, daripada ujub, bangga diri. Berlindung kepada Allah dari seluruh perbuatan-perbuatan yang buruk. May yahdihillah, siapa yang Allah memberikan petunjuk kepadanya, fala mudhillalah, maka sekali-kali dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Wa may yudlil, dan siapa yang Allah menyesatkannya, fala hadiyalah, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya.
Berarti dari sini bisa diambil kesimpulan orang tersesat itu karena disesatkan oleh Allah. Orang baik itu karena dibuat baik oleh Allah, orang buruk itu karena dibuat buruk oleh Allah. Maka minta kepada Allah agar selalu dijadikan orang baik, digunakan untuk mengamalkan agama. Maka di dalam hadis baginda Nabi bersabda, Innallaha idza ahabba imra'an, sesungguhnya Allah bila mencintai seseorang, ista'malahu lidini, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan orang itu untuk menjalankan, mengerjakan perintah-perintah Allah, mengamalkan agama. Jadi kalau Allah mencintai, maka dibuatnya dia mampu mengerjakan perintah Allah, nikmat. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan nikmat mengamalkan agama, dijadikan nikmat menjalankan perintah-perintah Allah, dijadikan kesenangannya di dalam menjalin hubungan dengan Allah, fahuwa ala nurin min rabbih. Maka yang seperti itu karena Allah meletakkan cahaya di dalam hati, cahaya iman. Maka nur itu, nur iman ini harus kita minta kepada Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku. Wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, an yamini nura, an shimali nura, amami nura, khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa tini nura, waj'alni nura. Kita minta kepada Allah agar diberi cahaya. Ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di mataku, cahaya di telingaku, cahaya di mulutku, cahaya samping kananku, cahaya samping kiriku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Jadikanlah cahaya meliputi aku sehingga berjalan bersama cahaya Allah. Itulah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymani yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in. Nuruhum yas'a, cahaya mereka berjalan bersama cahaya baina aydihim, di depan mereka. Itulah orang yang hatinya diberi cahaya oleh Allah, maka dia akan memandang dengan pandangan Allah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi'ainillah. Takutlah kamu dengan firasat orang iman, sesungguhnya dia memandang dengan pandangan Allah. Maksudnya memandang dengan pandangan, bersamaan pandangan itu bimbingan Allah. Itulah wali Allah. Orang yang dibimbing matanya mampu hanya melihat yang diridhai Allah, tak mampu, tak kuat kalau dia memandang yang dimurkai. Mendengar hanya yang diridhai Allah, bicara hanya yang diridhai Allah, mikir pun hanya perkara yang diridhai. Sambil ditap-tap layarnya, sambil baca sholawat, disukai, di-follow, diikuti, disukai, disebar ke yang lain, biar informasi kebaikan ini sampai ke setiap telinga yang masih hidup di bumi Allah. Yang masih mendengar telinganya, didoain ketika kita mengambil air wudu. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan telingaku telinga yang mampu mendengarkan nasihat Quran, nasihat hadis, fayattabi'una ahsanah, lalu kemudian mengikuti dengan mengamalkan petunjuk Quran, petunjuk hadis.
Jadi orang itu mendengar karena digunakan oleh Allah untuk mendengar, kecintaannya terhadap apa yang dia dengar sesuai dengan apa yang ada dalam. Kalau dalam hatinya ada kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaannya kepada yang dicintai Allah, mendengar yang diridhai Allah. Kalau tidak diridhai Allah, tidak suka. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahdahu, hanya Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu, adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi, keluarga dan sahabatnya. Salawat dan salam yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Wa la tamutunna, sekali-kali kalian jangan mati, illa wa antum muslimun, melainkan kondisi kematianmu dalam keadaan Islam. Masya Allah. Mati Islam itu harus menjadi cita-cita kita semua. Mati dalam keadaan Islam. Maka di antara doa, Allahumma ahyina muslima wa amitna muslima wa tawaffana ma'al abrar alhiqna bis salihin. Hidupkan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan Islam, susulkan kami bersama orang-orang yang baik. Alhiqna bis salihin. Jadi dalam surat Al-Imran ayat 102 ini Allah SWT memerintah kita agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal dunia melainkan kondisinya itu dalam keadaan Islam. Gimana caranya supaya kita itu meninggal dunia dalam keadaan Islam? Caranya ketika kita di dunia masa hidup ini, ketika nyawa ruh menyatu dengan jasad, maka kita jalankan perintah-perintahnya Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Karena orang itu yang takwa kepada Allah, yang baik hubungannya dengan Allah, maka Allah SWT akan menutup akhir kehidupannya dengan baik. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal akibatu, akibat yang baik, kesudahan yang baik, mati husnul khotimah lil muttaqin, hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin. Di akibat itu apa artinya? Wal akibatu, kesudahan yang baik, akhir kehidupan yang baik, lil muttaqin, hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian semua, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kalian semua.
Siapa Tuhan kita? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Jadi takutlah kalian semua kepada Allah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian daripada Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab, dan termasuk bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, an khalaqakum min turab, yaitu diciptakannya kalian itu daripada tanah. Summa idza antum basyarun tantasirun, lalu dari tanah menjadi manusia, tantasirun, yang menyebar di seluruh bumi, di seluruh alam. Menyebarnya dengan proses perkawinan. Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, melahirkan anak keturunan-keturunan. Dari keturunan inilah lahirlah manusia, sampailah kepada kita adalah keturunan Nabi Adam, Bani Adam, bukan keturunan kera. Karena ada orang mengatakan bahwa manusia itu tercipta dari kera, dari anak turunan kera. Kera itu monyet. Masa seganteng ini dari monyet? Tidaklah. Seganteng ini dari Nabi Adam. Dari siapa? Nabi Adam. Jadi kita ini anak cucunya Nabi. Ojo gelut, ojo tengkar. Hendaklah kita cinta mencintai karena Allah. La tabaghadu, ojo saling nesu, jangan saling marah. La tahasadu, jangan saling iri. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hidup di dunia ini menjadi hamba Allah yang bisa bersaudara. Silahkan bergabung. Ini TikTok menyebarkan kebaikan, maka perlu didukung, disukai, dicintai, di-share ke yang lain, ya. Di sini akan dapat informasi-informasi agama, nasihat-nasihat Quran, nasihat-nasihat hadis. Belajar menyampaikan apa yang dari Nabi. Kenapa? Karena ingin barokah mulutnya dilewati sabdanya Nabi. Maka Nabi SAW beliau bersabda, balighu anni walau ayah, yang dari aku itu kamu hendaklah menyampaikan, walaupun kamu mampunya menyampaikan itu satu ayat. Maka orang yang menyampaikan agama itu barokah mulutnya, karena dia menyampaikan apa yang dulu disampaikan oleh Nabi. Jadi kita ini harus banyak bicara yang baik agar kebaikan bisa didengar oleh telinga-telinga yang baik. Insyaallah. Insyaallah ini sudah isya. Insyaallah. Apa kabar semuanya? Sehat insyaallah ya. Semoga sehat, zahir, batin, jasmani, ruhani. Yang baru bergabung silahkan langsung follow. Nah, dipencet tanda plusnya itu, lalu disukai, lalu diikuti, lalu di love. Mencintai orang baik, insya Allah saya seorang baik. Almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan bersama yang ia cinta. Kecintaan itu harus kita minta. Inni as'aluka hubbaka, hubba rasulika, hubba ma yuhibbuk, wa hubba amal qaribun ila hubbi. Minta cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta orang iman, cinta kepada amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah.
Cinta-cinta seperti inilah yang akan mendatangkan makom syafaat nanti di hari kiamat. Kata baginda Nabi, aksiru minal ikhwah, perbanyak saudaramu di dunia ini. Fa inna likulli mu'minin syafa'ah, sebab setiap orang iman bisa memberi syafaat. Fala'allaka tadkhulu fi syafa'ati ahlika, mungkin bisa jadi selamat di hari kiamat sebab disyafaati oleh saudara. Alhamdulillah, mudah-mudahan waktu antara maghrib dan isya ini menjadi waktu yang barokah bagi kita. Kita isi dengan majelis-majelis kebaikan. Mumpung masih hidup, di mana saja ngomong baik, melihat baik, dengar baik, mikir yang baik. Ojo sindio. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.